Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas sebuah jawaban yang disampaikan oleh Syekh Awad Hamdin, di mana ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Yang pertama itu adalah mengenai status kitab Ar-Raudul Jali. Kitab Ar-Raudul Jali ini diklaim sebagai salah satu karya dari Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi. Yang tentu kitab ini secara khusus itu dibahas atau membahas tentang kenasaban dari Ba'alawi mulai dari leluhurnya sampai kepada anak keturunannya. Sampai di zamannya Musannif, kurang lebih begitu ya. Itu untuk poin pertama. Kemudian poin yang kedua itu adalah mengenai kitab Abnaul Imam, yang merupakan karya dari Imam Ibnu Toba yang meninggal pada abad ke-5 Hijriah. Dan tentu ketika kita itu melihat bagaimana kalangan Ba'alawi itu menggunakan kitab-kitab ini untuk melegitimasi nasab mereka yang disambungkan kepada Rasulullah SAW. Nah, maka bagaimana? Apakah pandangan dari Syekh Awad Hamdin yang beberapa waktu lalu itu sangat viral di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi teman-teman yang mengikuti, memantau bagaimana perkembangan dari polemik nasab Habaib Ba'alawi di Nusantara, itu tentu sangat mengenal dengan yang namanya Syekh Awad Hamdin. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Awad Hamdin dalam menjawab beberapa permasalahan atau persoalan tentang kedua kitab itu khususnya ya. Yang pertama adalah kitab Ar-Raudul Jali, apakah statusnya itu benar-benar nisbatkan kepada Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kemudian yang kedua itu adalah kitab Abnaul Imam, di mana di situ menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah yang diklaim sebagai leluhurnya para habaib, itu benar-benar hijrah ke Hadramut yang kemudian menurunkan anak keturunan yang kemudian diklaim sebagai anak keturunan dari Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah atau Alwi bin Abdullah atau Alwi bin Ubaid, begitu ya. Oke, kita simak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ya. Ya Syekh Al-Fadil Awad Salim Hamdin. Uridu su'al ilaikum. Halil kitab Ar-Raudul Jali kitabun manhul, kaifa ra'yukum? Jadi untuk kitab Ar-Raudul Jali itu bagaimana statusnya? Apakah itu adalah kitab yang palsu atau ada interpolasi atau bagaimana? Maka dijawab oleh Syekh Awad Hamdin. بالنسبة لكتاب الروض الجلي الاحتمال وارد أن يكون منحول. Jadi kalau untuk kitab Ar-Raudul Jali, jadi memang ada kemungkinan bahwa kitab itu adalah sebuah kitab yang palsu. احتمال وارد لأنه لا ذكر لهذا الكتاب في كتب الزبيدي. Jadi karena memang tidak ada penyebutan bahwa kitab ini tidak ada penyebutannya di dalam karangan-karangannya atau karya-karyanya Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi. إذا يكون نحلوا هذا الكتاب العلويين أنفسهم ونسبوه إلى. Jadi ya kemungkinan besar itu kitab ini memang dibikin-bikin oleh para kalangan Ba'alawi, dan sehingga menisbatkan kitab ini kepada Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi. إلى الزبيدي والله أعلم. نحن الآن في حالة بحث يعني الاحتمال وارد. Masih ada penelitian dan kemungkinan tersebut itu ada dan banyak. أصبحت منحولة وليست حقيقية. Jadi banyak kitab-kitab yang memang
Kitab-kitab itu sengaja dipalsukan yang kemudian dinisbatkan kepada para ulama-ulama terdahulu. Lalu bagaimana dengan kitab Abnaul Imam? Yang tentu kitab ini sangat-sangat tenar juga ini di kalangan para pembela Balawi ataupun ya orang-orang yang mengikuti polemik nasab ya. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janabul Akh Al-Syeikh Al-Fadil Awad bin Salim Hamdin Hafidhukumullah. As'alukum. Saya bertanya kepada engkau Kitab tentang kitab Abnaul Imam. Abnaul Imam. Hal hadha kitab. Apa kitab ini? Manhulun. Palsu. Kaifa ra'yukum? Bagaimana pandanganmu? Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas jawabannya. Lalu Syawat mengatakan seperti ini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Terima kasih. Kitab Abnaul Imam, kitab manhul. Ya, kitab palsu. Wa kathir kutub amsaluh. Banyak kitab-kitab yang seperti kitab Abnaul Imam yang palsu maksudnya ya. يعدوها باسم ابناء الامام. Dimana mereka itu ينتحلوا مثل هذه الامور والاشياء مخالفه طبعا. Di mana kitab ini kitab palsu, di mana mereka itu menisbatkannya kepada Ibnu Tabatoba dan di dalamnya itu banyak tambahan-tambahan untuk melegitimasi nasab mereka, nasab para habaib Ba'lawi ya. Terus? Assalamualaikum. Oh, maaf, balik. الكتاب الأصلي لابناء الإمام في مصر والشام لابن طباطبة. Kitab asli yang dikarang oleh maksudnya kitab Abnaul Imam yang asli yang dikarang oleh Imam Ibnu Tabatoba itu. تلاعب فيه ابن جمال الليل كثير. Jadi kitab ini dipermainkan atau banyak permainan Yusuf Jamalul Lail yang mentahqiq kitab ini. Ya fi asli فهنا لا يوثق بهذا الكتاب. Kalau di asalnya itu ya para ulama itu tidak menganggap atau tidak mempercayai isi dari kitab ini. لو وجد الأصل ما تجد هذا الكلام اسم المهاجر وكذا مكتوب في الكتاب هذا. Seandainya ketika manuskrip aslinya sekalipun itu ditemukan, maka kita itu tidak akan mendapatkan nama yang namanya Ahmad Al-Muhajir atau anak-anaknya yang bernama Alwi atau Ubaid atau Jadid begitu ya. Ubaidillah ya, kemudian menurunkan Alwi dan seterusnya ya, nggak ada. تأخر هذا جاء في حضرموت فقط يعرف بالمهاجر. Karena ya di Hadramut saja Ahmad bin Isa itu dikenal dengan Al-Muhajir itu hanya di Hadramut saja, untuk di luarnya enggak sama sekali, tapi dikenal dengan Al-Abah An-Nafab gitu. حضرموت فيعرفوا بالأبح وبالنفاط ولا يعرفوا هذا اللفظ اللقبين رفضها علوي بن طاهر حداد. Jadi kalau di luar Hadramut itu dikenal dengan Al-Abah An-Nafat, dan juga meskipun hal ini dibantah habis-habisan oleh Ali bin Tahir Al-Haddad dalam kitabnya Uqudul Almas sampai 35 halaman kurang lebih ya. Itu nggak ada ini sama sekali, nggak ada argumentasinya sama sekali. Kitab Uqudul Almas. Ya. وهذا فيه انتحالهم يبحثوا عن أي شيء. Itu ada pemalsuan di mana mereka itu mencari segala sesuatu. بهذا الأمر بأبناء الإمام فيدخلوا فيهم أكثر اللي دخلوا من أئمة الضلال في العالم كلها دخلوا عن طريق هذا الكتاب كله. Penyesatan mengenai nasab Ba'lawi yang kemudian membawa-bawa nama kitab Abnaul Imam itu adalah melalui tangan-tangan para Ba'lawi begitu. Sampai di dunia begitu ya.
Terus Ni'matul Dhalal. بنسب. لا شك في انتحال هذا الكتاب. Jadi tidak ada kesangsian dalam status kepalsuan dari kitab ini. Nah, sehingga kesimpulannya teman-teman semuanya, bahwa untuk kitab Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alwi, kemudian ada kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, di mana untuk kitab yang pertama itu dinisbatkan kepada Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kemudian yang kedua itu dinisbatkan kepada Imam Ibnu Toba, di mana tangan-tangan para Ba'lawi itu, nah itu suka untuk menginterpolasi dari kitab-kitab yang kemudian kitab-kitab tersebut itu disandarkan, dinisbatkan kepada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang terkenal. Di antaranya seperti Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang kemudian ada kitab Raudul Jali, kemudian juga kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, yaitu anak keturunan Imam Ali bin Abi Thalib Al-Hasani wal Husain, kemudian keturunan dari kedua putranya yaitu Sayyidina Hasan dan Husain di Mesir dan juga di Syam. Di Syam ya. Jadi nggak ada penyebutan di Yaman atau di Hijaz, nggak ada. Nah, sehingga ketika kita dapati di sana itu ada nama Ahmad bin Isa yang kemudian memiliki gelar Al-Muhajir ilallah. Nah, itu hanya bikinan para Ba'lawi. Nah, meskipun Ali bin Tahir Al-Haddad itu membantah habis-habisan bahwa gelar dari Ahmad Al-Muhajir itu memang benar Ahmad Al-Muhajir, dan tidak ditemukan kitab-kitab yang menyebutkan gelarnya Ahmad bin Isa itu dengan sebutan Al-Abah An-Nafat, maka itu ya omong kosong. Ya, karena itu permainan biasa untuk melegitimasi nasab mereka yang kemudian disambungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.